adalah narasumber saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abang Riko Ibrahim. Kakak siapa? Boleh panggil saya Esther. Oke, Esther. Oke Kak, mungkin pertanyaannya di putaran perilaku anak muda, generasi muda terhadap media sosial di masa milenial sekarang Kak. Mungkin pertanyaan pertama itu seperti ini. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap anak muda? Pengaruh media sosial bagi anak muda zaman sekarang yang saya lihat itu anak muda itu sekarang lebih jarang berkomunikasi, lebih ke mereka itu banyaknya bersosialisasi itu di media sosial daripada sekarang. Mungkin mereka terlalu fokus terhadap bermain media sosial gitu ya Kak. Sehingga mungkin untuk berkomunikasi dengan highlight lama mungkin kurang gitu ya Kak. Kemudian saran kakak pada pertanyaan saya yang tadi. Saran saya sih untuk kepada teman-teman lebih bijak menggunakan media sosial, lebih mengurangi bersosialisasi lebih banyak di media sosial daripada harus main media sosial terus, jadi fokusnya ke handphone. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua Kak. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda dalam penggunaan media sosial? Karena banyak sekali kita sebagai anak muda salah menggunakan media sosial untuk hal yang kurang baik atau larinya ke hal yang negatif gitu, bukan ke hal yang positif. Ya. Tanggapannya ya. Iya. Pendapat kakak gimana? Teman-teman dan teman-teman mungkin lebih bijak lagi menggunakan media sosial tadi kan. Lebih ke menggunakan media sosial itu mengakses informasi yang positif lah gitu ya kan, menggunakan media sosial dengan baik misalnya untuk komunikasi jarak jauh dengan keluarga. Mungkin karena media sosial ini cakupannya besar ya Kak, karena media sosial kan banyak yang kita ketahui, banyak juga aplikasi. Kita bisa, contohnya aja misalnya kita ingin menghubungi sanak saudara kita yang jauh, kita bisa menggunakan aplikasi WA. Dan di situ kita bisa chatan, bisa teleponan, bisa request secara langsung, secara virtual. Mungkin karena media sosial ini cakupannya luas menurut kakak, dari pandangan saya, digunakannya karena banyak itu luas, jadi penggunaannya hanya bukan di sekitaran anak muda, tapi juga di kecil, orang tua, kayak gitu kan. Mungkin ada beberapa orang atau sebagian orang yang menggunakan media sosial untuk menjadi kurang baik, gitu, negatif. Padahal fungsinya banyak untuk menjerumuskan ke hal yang positif. Seperti yang kakak bilang tadi apa Kak? Untuk berkomunikasi dengan keluarga yang jauh gitu ya. Oke, mungkin itu saja Kak pertanyaan saya lontarkan kepada kakak. Sekian dan terima kasih. Misi Kak, dengan kakak siapa? Dengan Kak Meli. Hai Kak, saya di sini mau mengajukan beberapa pertanyaan untuk kakak. Yaitu bagaimana sih menurut kakak media sosial ini dapat menurunkan perilaku, nilai etik dan moral pada anak muda? Seperti menurut pendapat saya, Ya. perilaku anak muda zaman sekarang ada dampak positif dan negatif terhadap sosial media, karena banyak sekali anak muda terpengaruh karena sosial media dengan ngomong kasar dengan teman sebayanya atau berpenampilan yang tidak senonoh. Itu ya Kak. Ini masih ada lagi satu pertanyaan Kak. Kita kan sebagai generasi muda ya. Jadi bagaimana sih pendapat kakak mengenai anak-anak yang di bawah umur yang sudah bermain media sosial tanpa pengawasan dari orang tua? Menurut pendapat saya sebenarnya tidak baik untuk memberikan anak-anak di bawah umur seperti yang dilakukan saat ini. Mereka bermain gadget dengan tanpa pantauan orang tua. Seharusnya mereka di bawah umur. Bagaimana saran kakak mengenai dampak media sosial dalam generasi muda yang sekarang ini? Saran saya lebih berhati-hati main media sosial. Tidak boleh terpengaruh oleh media sosial pada zaman sekarang ini. Banyak sekali penipuan terhadap generasi muda maupun seluruhnya. Oke, makasih ya Kak. Kak, ya boleh tahu dengan nama kakak? Anugrah, nama saya Anugrah. Di sini saya izin untuk mewawancari kakak ya. Ada beberapa pertanyaan. Jadi mulai ya Kak. Pertama, pertanyaannya itu bagaimana tanggapan kakak tentang media sosial, pengaruh media sosial pada anak muda sekarang di milenial? Pengaruh
dampak media sosial itu adalah untuk memudahkan kita berinteraksi dengan orang, bisa jadi. Terus juga biar kita bisa terhubung dengan orang-orang jauh. Terus juga yang kedua ya Kak, mengapa media sosial itu sangat penting bagi kalangan anak muda di zaman sekarang? Karena dengan media sosial itu kita bisa mengakses semua informasi dan memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Izinnya ya Kak, ini masih tentang pengaruhnya nih Kak. Ini kan Kakak bilang tadi kan pengaruh sama ya, kalau misalnya anak muda itu kan banyak kan menggunakan media sosial Kak, itu bukan itu hal yang positif. Jadi tanggapan Kakak tuh dengan anak muda yang sekarang menggunakan media sosial tapi malah menggunakan untuk hal-hal negatif itu gimana? Nggak bagus sih, soalnya kalau legal itu bisa menyebabkan diri atau kayak apa ya, dan kayak ngolok-ngolok kawannya. Kayak itu kayak Ya, sebenarnya media sosial itu dipakai untuk hal-hal yang baik, malah digunakan untuk hal negatif. Terima kasih ya Kak, terima kasih atas jasa wawancaranya. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan nama kakak ini siapa ya? Rika, di sini saya ingin menanyakan bagaimana pandangan kakak melihat anak muda zaman sekarang ini dalam menggunakan media sosial. baik dalam bermedia sosial ya. Saya sih media sosial karena ada yang menggunakan media sosial. Jadi menurut saya pandangan saya terhadap anak muda itu media sosial itu biasanya ada yang menggunakan media sosial secara baik dan juga ada yang secara negatif. Tapi kebanyakan sih negatif juga, tapi bisa dilihat karena media sosial itu juga membantu para generasi muda dalam misalnya dengan sekolah, membantu dalam misalnya berjualan. Tadi kan kakak sudah menjelaskan dampak positif dari penggunaan media sosial terhadap anak-anak. Jadi di sini saya ingin menanyakan kembali kak. Jadi bagaimana dampak negatif yang sangat besar dalam penggunaan media sosial bagi anak-anak sekarang? Baik, kalau dampak negatifnya tuh banyak terlihat ya, biasanya itu anak generasi muda lebih percaya dengan berita-berita hoax. Nah terus itu tuh disebarluaskan ke media sosial sehingga banyak orang yang terprovokasi sehingga terjadi seperti kericuhan di media sosial. Jadi atas beberapa pertanyaan tadi, jadi saran kakak ke depannya bagaimana tentang penggunaan media sosial dan cara penggunaannya atau manfaatnya perlu diperhatikan dari sekarang. Oke, jadi saran dari saya sebaiknya para generasi muda itu lebih berhati-hati dalam menerima berita-berita hoax yang ada di media sosial. Nah, sebelum kita men-share tentang berita-berita yang ada, sebelum itu kita harus tahu dulu tentang berita tersebut. Jangan hanya percaya akan satu berita yang disebarkan oleh satu pihak, tetapi kita juga harus ketahui dari pihak-pihak yang lainnya juga sehingga tidak terjadi konflik antara misalnya etnis atau tentang perbedaan yang lainnya lah. Kak, terima kasih atas jawaban pertanyaan dan sarannya. Oke, Baik, selamat siang. siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya. Saya ingin bertanya mengenai media sosial khususnya sekarang. Saya ingin bertanya dengan Abang serta tanggapan Abang bagaimana pandangan Abang dengan generasi muda tentang sikap dan moral yang mempengaruhi media sosial. Pandangan Abang dari sikap positif, negatif. Nah, baiklah saya akan menjawab. Menurut saya pandangan positifnya buat anak milenial sekarang Ya, itu apa ya namanya, bisa belajar lebih baik lagi tergantung dari informasi kan. Bahkan dari sosial media ini juga kita bisa mendapatkan banyak berita tentang sosial media di luar sana. ya, Misalnya kayak lowongan pekerjaan kan sekarang semua pakai sosial media kan. Jadi kita bisa mendapatkan semua informasi itu dari sosial media. Kemudian dampak negatif bagi sosial media ini adalah banyaknya orang terjerumus karena salah penggunaan, misalnya kayak main main game. game, sering bergadang, karena kurangnya bimbingan dari orang tua tadi. Maka dari situ kita bisa lihat mana yang baik, mana yang tidak baik kan. Ya. Kemudian apa ya? Ini juga harus kita kontrol sebelum dia memasuki yang lebih serius lagi.
Nah, itu aja sih Pak. Ya, terima kasih Bang. Terus pertanyaan yang kedua nih, menurut Abang serta pandangan Abang, bagaimana cara mengontrol anak muda di masa milenial dalam menggunakan media sosial? Mengontrol ya. Ya, mengontrol. Bagi saya mengontrol ini lebih Ke orang kepada tua. orang tua ya, karena orang tua yang membimbing dari TK, SD hingga SMA, SMP, SMA ya. Maka dari itu ketika anak kita mulai memasuki ibaratnya SMP, Sekolahan lah. Sekolah. pendidikan ya. jangan apa namanya kayak terlalu sering dikasih HP gitu kan, sosial media yang lainnya. Kemudian setelah dia sudah SMA itu bolehlah, karena semua nanti informasi karena melalui sosial media juga kan. Nah, itu aja sih. Terus Bang, saya ingin terus kesimpulan Abang dari dua pertanyaan yang saya berikan kepada Abang tadi, bagaimana kesimpulan Abang? Nah, kesimpulannya sih supaya generasi muda ini jauh lebih baik lagi ke depannya, supaya jangan mudah terjerumus dari hal-hal yang tidak baik. Oke Bang. Baik Bang, hanya itu yang dapat saya berikan serta saya bertanya. Terima kasih wawasan serta sudah menjawab pertanyaan saya yang saya Siap. sebelumnya. Oke, terima kasih Bang. Salam.